Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat. Saya Fajar Syari Sawal akan sedikit memaparkan penjelasan tentang keutamaan Ramadan yaitu sholat tarawih. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur dan nikmat sehat menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba-lomba melaksanakan anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan takjil yang biasa banyak dijumpai di masjid-masjid. Salah satu ibadah sunnah yang mendapat sambutan antusias bagi umat muslim adalah sholat tarawih. Kita bisa menyaksikan volume jamaah di masjid dan musola yang lebih penuh dibanding bulan-bulan biasanya. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak kecil. Boleh dikatakan, puasa Ramadan tanpa tarawih bagaikan masakan tanpa garam. Keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih sangat besar, yaitu mendapatkan pengampunan dosa. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa kata qama Ramadana berarti sholat tarawih. Secara tegas, hadis ini memotivasi umat muslim agar melaksanakan sholat yang boleh dikatakan sebagai ibadah eksklusif di bulan Ramadan. Bahkan, pahala yang dijanjikan adalah ampunan dosa-dosa, dengan catatan harus yakin akan keutamaannya dan dijalani dengan penuh keikhlasan. Artinya, sholat tarawih yang hanya terdapat di bulan Ramadan ini akan menjadi penyuci bagi umat muslim dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Terkait apakah itu semua dosa kecil dan besar, ulama berbeda pendapat. Imam Haramain mengatakan bahwa dosa yang bisa dihapus karena sholat tarawih adalah dosa kecil, sebab dosa besar hanya bisa dilebur dengan jalan taubat. Berbeda dengan Imam Ibnu Munzir yang memaparkan bahwa dosa yang dihapus adalah seluruhnya, baik kecil maupun besar. Sebab untuk menyebut kata dosa yang redaksi hadis di atas adalah menggunakan lafal ma, yang dalam diskursus gramatika bahasa Arab memiliki arti umum. Namun demikian, keimanan manusia ada kalanya naik, ada kalanya turun. Demikian pula dalam realitas pelaksanaan sholat tarawih yang terjadi di masyarakat, pekan pertama sampai pertengahan Ramadan mungkin volume jamaah masih ramai. Tapi begitu memasuki separuh bulan terakhir, jumlah jamaah perlahan melandai. Yang tadinya harus dipasang alas terpal di musola, kini bagian dalam musola pun tidak penuh. Tarawih itu bukan dilihat dari siapa yang datang di awal, namun siapa yang bertahan sampai akhir. Padahal, jika kita memahami betul betapa besar pahala yang diperoleh umat muslim dalam menjaga konsistensi sholat tarawih, tentu seharusnya semakin mendekati lebaran. Semakin semangat pula tarawihnya dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dalam salah satu potongan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah." Yang artinya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam atau berjamaah sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah tidak bubar sampai imam selesai, maka ia akan memperoleh pahala senilai beribadah selama satu malam penuh, terhitung ibadah wajib dan sunnah. Imam Abu Dawud dalam sunannya mendata hadis di atas dalam bab keutamaan melaksanakan sholat pada bulan Ramadan. Artinya, jika konteks hadis ini diberlakukan dalam sholat tarawih, maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, berikut witir serta zikir dan doa bersama imam, ia akan memperoleh pahala setara menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Belum lagi malam Ramadan, pasti pahalanya lebih besar lagi dibanding malam-malam lainnya. Lebih jauh, para ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir Ramadan merupakan malam paling potensial bagi datangnya Lailatul Qadar. Momen yang paling diimpikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya,
jika kita konsisten menjaga sholat tarawih sampai 1 bulan penuh selama Ramadan, akan banyak sekali pahala yang diperoleh termasuk meraih malam yang lebih utama dari 1.000 bulan ini. Pertama, diampuni dosa-dosanya sebagai disinggung dalam hadis di atas. Kedua, mendapat pahala senilai menghidupkan 1 malam penuh dengan beribadah selama 1 bulan Ramadan. Ketiga, berkesempatan meraih malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Selain melaksanakan keutamaan di bulan Ramadan, kita juga tidak boleh lupa terhadap ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholat. Yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat yaitu dari amal sholat. Tapi pernah ada yang bertanya, saya gak mau sholat. Kenapa? Karena nanti aja sholatnya, kalau udah benar baru nanti saya sholat. Justru sholat itu biar benar, bukan benar dulu baru sholat. Kalau benar dulu baru sholat, gak akan sholat-sholat. Itu yang nanya saya ke diri saya. Kalian pikir saya ceramah buat kalian? Tidak. Saya ceramah buat diri sendiri. Makanya ada istilah usikum wa nafsi. Untukmu dan untukku. Semoga Ramadan tahun ini kita selalu diberi kekuatan iman dan imun untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh dan segala amalan-amalan sunnah di dalamnya, termasuk sholat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.